Ini untuk kalian para pengkhianat, manusia-manusia brengsek yang ada di negara ini, yang ada di pemerintahan, di DPR RI, eksekutif, di daerah, bahkan aparat penegak hukum, terlebih paling banyak menjadi pengkhianat. Harusnya kalian belajar sejarah. Harusnya kalian banyak menonton sejarah, melihat sejarah. Bagaimana nenek moyang kita dulu mandi darah, kehilangan nyawa, hanya untuk membuat negara ini merdeka dari penjajah. Mereka bergerilya, masuk hutan, kelaparan, dikejar. Jika dapat, ada yang langsung dieksekusi di tempat, di depan anak istri, di depan keluarga, hanya untuk mengintimidasi yang lain supaya tidak menjadi pemberontak. Kalian tidak membaca sejarah bagaimana kejadian di Aceh, bagaimana kejadian di Sumatera Utara, bagaimana kejadian di Sumatera Barat, Palembang, Riau. Kalian tidak membaca sejarah bagaimana terjadi di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, di Pulau Bali. Kalian tidak membaca sejarah bagaimana nenek moyang kita dulu kehilangan nyawa ketika tertangkap, diperlakukan seperti binatang, lalu berakhir dengan pemenggalan, penghilangan nyawa, diolok-olok di depan anak istrinya, menunjukkan bahwa orang-orang yang melawan penjajah harus mati. Nenek moyang kita dulu banyak yang dijadikan pemuas nafsu para penjajah, dikurung di goa, digantung, dibuat di sel 1 kali 1. Kalian tidak membaca sejarah para pengkhianat bangsat. Kau lihat ini pejuang kita ditertawakan, ditangkap, kurus kering, sementara kalian gemuk mencuri para bangsat. Apakah kita harus berperang kedua kali? Apakah masyarakat ini harus berperang kedua kali hanya untuk benar-benar merdeka? Apakah tidak cukup dulu tahun 45 kemerdekaan kita? Apakah harus dibuat 2026, 2027, 2028 atau 2030 sesuatu yang meledak supaya benar-benar Indonesia ini merdeka? Kalian tidak baca sejarah bagaimana pasukan Siliwangi Long March berbulan-bulan hanya untuk pindah melewati hutan membagi dua. Aku baca itu semua, aku baca. Bagaimana perjuangan di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, bagaimana orang-orang di sana bertempur. Bagaimana Bandung itu disapu, diratakan, di bumi hanguskan. Kalian tidak baca sejarah para pengkhianat bangsat. Kalian lebih kejam daripada Belanda. Belanda tidak pernah memakai hukum untuk melindungi dirinya, untuk membenarkan dirinya ketika mereka melakukan kejahatan. Tapi kalian saat melakukan kejahatan menggunakan hukum untuk melindungi kalian, para bangsat. Apakah kita harus berperang sekali lagi? Ini pertanyaan. Buat Indonesia, berpikirlah. Jangan sampai panci ini meledak setelah mendidih di level yang sangat panas. Kau lihat ini, pejuang kita kurus kering, ditertawakan, diperlakukan seperti binatang. Dan ini berujung dengan eksekusi. Jenderal Sudirman, walaupun dalam keadaan sakit, tapi dia memilih bergerilya. Pahlawan-pahlawan kita dahulu, pahlawan nasional kita. Mereka meninggalkan kekayaannya, mereka meninggalkan gelar kebangsawaannya dan bergabung untuk rakyat demi mengusir penjajah. Sementara kalian dikasih jabatan menjadi pengkhianat, para bangsat. Kalian para bangsat.
Kalian yang harusnya merawat negara ini dengan tangan kalian yang diberi wewenang oleh rakyat, malah kalian yang mencabik-cabik negara ini. Belajar kalian sejarah. Kalian lihat gedung Lawang Sewu itu. Banyak di situ tempat penyiksaan. Kalian lihat goa-goa Jepang itu. Banyak di situ tempat penyiksaan. Pergi kalian ke sana para bangsat. Lihat itu. Bagaimana penderitaan nenek moyang kita dimasukkan ke goa Jepang. Dimasukkan ke gedung Lawang Sewu. Bagaimana terjadi dulu kejadian di Bogor. Di kereta api dibakar semua. Bagaimana dulu kejadian saat pertama sekali Jepang masuk ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan. Bagaimana Jepang menghanguskan di sana. Bagaimana dulu pertempuran di Biak. Aku baca semua itu. Kalian jadi pengkhianat, bangsat. Kau lihat ini satu dokumen nyata dari jutaan kejadian penganiayaan. 3,5 tahun Jepang, lebih sakit lagi kelakuan Jepang. Kalian para pengkhianat. Kalian lihat ini. Ini satu dari jutaan dokumentasi. Kalian belajar sejarah. Bagaimana penderitaan nenek moyang. Untuk kalian para pengkhianat bangsat-bangsat negara ini. Karma akan datang kepada anak cucumu. Ingat. Tuhanmu akan mengadilimu di akhir zaman. Dan percayalah. Apa yang kau lakukan itu tertulis lengkap di buku kehidupanmu.